Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Indah Lutfia dari Program Studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, Surabaya. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama perihal Power BI. Adapun beberapa hal yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama, apa sih Power BI? Kemudian yang kedua adalah beberapa fitur dari Power BI. Dan yang ketiga, mengapa harus menggunakan Power BI? Lanjut, beberapa hal produk dari Power BI itu apa saja? Dan yang terakhir adalah salah satu contoh dari Power BI, yaitu Power BI Desktop. Nah, untuk yang pertama terkait dengan Power BI. Power BI itu merupakan salah satu alat untuk manajemen data atau alat untuk analisis data. Nah, alat ini merupakan alat bisnis intelijen atau BI ya singkatannya. Dan ini bawaan dari mana? Yaitu bawaan dari Microsoft yang memungkinkan pengguna, dalam hal ini user, untuk menghubungkan berbagai macam sumber data, lalu bisa juga untuk memvisualisasikan data dan membagikan wawasan yang akan didapat. Nah, cara kita dalam menggunakan yang namanya Power BI itu tergantung dari peran kita dalam sebuah proyek atau dalam pekerjaan yang pada saat ini sedang kita jalankan. Nah, orang lain dan dengan peran lain mungkin akan menggunakan Power BI ini secara berbeda. Jadi pemanfaatannya itu tergantung dari tujuannya seperti apa dan tergantung dari yang bersangkutan itu bekerja di bagian apa. Dan tujuan dari penggunaan Power BI ini adalah sama sebetulnya ya, tujuannya adalah untuk memudahkan analisis data dan pengambilan keputusan berbasis data. Jadi ketika kita itu belajar mengenai yang namanya manajemen data, pasti kita dihadapkan dengan yang namanya data. Data pun ada berbagai macam ya teman-teman, ada beberapa hal yaitu yang utama jenis data. Jenis data ada jenis data numerik atau kemudian seringkali ketika kita belajar perihal yang namanya statistik itu akan sering disebut dengan yang namanya skala data jenis rasio atau interval. Kemudian yang kedua ada juga jenis data bentuknya ordinal. Nah, bentuknya ordinal ini seperti apa? Bentuk jenis data ordinal itu adalah data kategorik. Jadi datanya bukan merupakan data yang berupa angka, tapi datanya berupa data yang berupa pengkategorian, yaitu bentuknya adalah berupa kalimat atau kata. Misalnya, tingkatan mengenai jenis pendidikan atau tingkat pendidikan yang terdiri dari SD, SMP, SMA itu adalah merupakan salah satu contoh dari jenis data atau skala data. Kemudian ada juga nih jenis data nominal. Nah, jenis data nominal itu sedikit berbeda dengan ordinal. Kalau kita berbicara perihal jenis data nominal, maka yang dicontohkan adalah jenis data berupa bentuknya adalah kata atau kalimat tetapi tidak memiliki tingkatan seperti misalnya nama, lalu jenis kelamin, pembagian mengenai konsep sehat dan juga sakit, ya atau tidak, pilihannya hanya ada dua, itu merupakan salah satu contoh dari jenis data nominal. Berbeda dengan ordinal. Ordinal misalnya pembagian tingkatan mengenai pengetahuan terbagi menjadi tingkatan pengetahuan rendah, tingkatan pengetahuan sedang, dan juga tingkatan pengetahuan tinggi. Nah, berbeda dengan nominal. Nah, lanjut. Namun seringkali yang digunakan raw data atau data kasar yang digunakan untuk analisis di Power BI ini adalah data yang basicnya numerik, yaitu berupa rasio atau interval. Numerik itu apa sih? Numerik berarti kita bisa ingat perbedaan antara numerik dan juga kategorik ya. Numerik itu adalah datanya berupa angka. Jadi segala hal yang berupa angka, misalnya data berat badan,
Nah, itu kan dimulai dari 0 sampai 40, misalnya ada 60, 70, dan seterusnya. Itu adalah salah satu contoh dari data numerik. Sama halnya misalnya data tinggi badan, atau data mengenai indeks massa tubuh seseorang, dan lain sebagainya. Kalau misalnya di bidang K3 atau di bidang keselamatan dan juga kesehatan kerja, salah satu contoh data mengenai hasil pengukuran kebisingan. Nah, di PTX misalnya, berapa desibel? Ada 88 desibel, ada 90, ada 70, dan seterusnya. Itu adalah merupakan salah satu contoh jenis data numerik. Nah, tujuan dari penggunaan Power BI ini itu adalah memudahkan analisis data dan pengambilan keputusan berbasis data. Sebetulnya kalau misalnya kita belajar mengenai yang namanya analisis data dan juga toolsnya digunakan itu banyak sekali ya. Yang seringkali kita gunakan biasanya adalah apalagi di Universitas Airlangga seringkali menggunakan SPSS. SPSS ya, sering kali yang dipakai ya. Nah, namun ternyata dalam memvisualisasikan data itu ternyata tidak hanya melulu dari SPSS loh. Ternyata bisa juga menggunakan Excel, bisa juga menggunakan PowerPoint, bisa juga menggunakan Stata, bisa juga menggunakan Tableau dan lain sebagainya. Nah, yang akan sedikit kita pelajari pada beberapa pertemuan ke depan adalah terkait dengan Power BI. Tujuannya sama ya, untuk mensajikan atau membuat yang namanya tampilan data kasar yang awalnya berupa data saja tanpa kita tahu atau tanpa kita bisa mendapatkan informasi apa dari data kasar tersebut menjadi sebuah informasi yang itu bisa kita ambil. Sehingga ketika kita mengetahuinya bahwa saya informasi tersebut apa, endingnya adalah dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini berbasis apa? Ya berbasis data itu tadi. Misalnya data terkait dengan hasil pengukuran lingkungan kebisingan di salah satu PT yang ada di Rungkut, Surabaya. Nah, ternyata dari beberapa titik itu diperoleh nih. Ada yang 70 desibel, ada yang 80, ada yang 90, dan lain sebagainya. Nah, kemudian diambil rata-rata. Kemudian dianalisis sehingga ternyata didapatkan, oh ternyata salah satu lokasi di PTX ini ada yang nilai ambang batas kebisingannya melebihi NAB. Nah, namun sebagian sudah sesuai dengan standar atau di bawah NAB semua. Nah, itu adalah salah satu contoh informasi yang bisa didapatkan setelah kita melakukan analisis data. Kalau misalnya datanya masih berupa data kasar begitu ya, data hasil pengumpulan kebisingan dari berbagai macam titik, itu kita tidak akan bisa mengetahui informasi apa gitu. Namun ketika selesai dilakukan analisis, lalu didapatkan visualisasi, akan tampak informasi yang akan kita peroleh seperti apa. Sehingga nantinya pengambilan keputusannya pun akan juga disesuaikan dengan hasil olah data tersebut. Bukan hanya misalnya perusahaan akan mewajibkan bagi pekerja di PT tersebut untuk semakin meningkatkan awareness tentang penggunaan alat pelindung diri agar tidak terjadi yang namanya gangguan pendengaran akibat kebisingan. Nah, akan tetapi setelah dilakukan analisis data kan diketahui misalnya lokasi mana yang memiliki tingkat kebisingan tertinggi. Maka intervensinya bisa jadi dikhususkan atau diutamakan lebih dulu di lokasi tersebut, tidak secara menyeluruh dibuat program yang sama. Begitu ya teman-teman, salah satu contohnya. Oke. Nah, ada berbagai macam fitur ya dari Power BI. Fitur yang pertama, fitur yang kedua, ada fitur ketiga, dan juga fitur keempat. Fitur yang pertama adalah terkait dengan visualisasi data secara interaktif. Kemudian fitur yang kedua kaitannya sama integrasi data. Fitur ketiga kaitannya sama pembagian laporan, dan fitur keempat tentang Power Query. Nah, untuk visualisasi data interaktif ini, di sini kita akan disajikan mengenai banyak sekali pilihan grafik dan visual yang cukup interaktif. Jadi tergantung nih bagaimana kita nanti memilihnya, mana yang kira-kira sesuai dengan data kita dan mana yang bisa dimanfaatkan. Yang itu bisa memudahkan kita sebagai pengguna atau user untuk membuat desain yang menarik.
Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan prodi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang salah satunya nanti outputnya akan menjadi seorang HSE di perusahaan atau safety officer. Nah, itu setiap bulannya biasanya dilakukan yang namanya rapat P2K3 atau setiap bulannya dilakukan pelaporan terkait dengan kejadian kecelakaan kerja yang ada di PT yang pada saat itu dia bekerja di tempat tersebut. Nah, dari laporan-laporan tersebut seringkali kita menggunakan yang umumnya menggunakan PPT dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi ternyata bisa juga menggunakan desain yang lebih menarik, yaitu salah satunya dengan menggunakan fitur Power BI. Kemudian yang kedua, dalam integrasi data. Ketika kita melakukan yang namanya integrasi data, kita itu akan mengupayakan untuk menghubungkan berbagai macam sumber data. Nah, sumber data ini macam-macam teman-teman. Bisa didapatkan dari sumber Excel, kemudian dari SQL, dari Azure, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak terlalu sulit lagi. Tidak terlalu sulit dalam artian kita tidak perlu lagi menginputkan data satu persatu secara manual ke dalam tools Power BI ini. Misalnya ketika di SPSS itu kan kita harus menginjekkan satu persatu data misalnya ya. Nah, satu persatu data dimasukkan, kemudian data view-nya bagaimana, kemudian variable view-nya bagaimana. Nah, ketika di Power BI kita bisa menggunakan fitur tarik data. Tarik data dengan sumber yang sudah ada. Nah, sumbernya berbagai macam, itu bisa dari Excel, bisa dari SQL, Azure, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita bisa melakukan integrasi data yang dimiliki dengan visualisasi data yang ingin dibuat sesuai dengan berbagai macam yang disajikan atau yang dipilih tampilan visualisasinya itu yang mana. Nah, kemudian yang ketiga adalah fitur ketiga terkait dengan pembagian laporan. Nah, pembagian laporan ini bagaimana sih gitu ya? Jadi sebetulnya mudah sekali ketika kita ingin membagikan yang namanya laporan atau dashboard dengan tim atau publik. Nah, dengan fungsi ini visualisasi data yang dibuat akan dapat dilihat secara real time. Jadi ternyata di Power BI ini misalnya kalau di Excel itu kan tampilannya secara grafik bagaimana misalnya, kemudian habis itu dikopas ditaruh di PPT. Nah, tapi yang ditampilkan di PPT itu kan hasil akhirnya dari visualisasi datanya. Nah, kalau misalnya ada seseorang yang ingin menanyakan terkait dengan dashboard aslinya, misalnya dari tim internal itu sendiri, nah di Power BI ini ternyata ada fitur untuk membagikan laporan. Jadi dari dashboard datanya itu bisa di-share ke yang lain. Sehingga ketika seseorang meragukan dari informasi yang sudah disampaikan, itu bisa disajikan data aslinya atau data mentahnya. Sehingga nantinya bisa diakses secara bersama, kemudian bisa didiskusikan apabila ada beberapa poin yang ingin dilakukan perubahan atau diberikan intervensi khusus. Nah, dengan fungsi ini, visualisasi data yang akan dibuat itu ternyata bisa dilihat secara real time saat itu juga. Jadi tanpa menunggu nanti, tanpa menunggu besok dan lain sebagainya dan seterusnya. Oke, kemudian fitur yang keempat itu terkait dengan Power Query ya teman-teman. Kemudian fitur ini ada extract, transform, dan juga load untuk membersihkan dan juga mengolah data. Fitur ini akan mempermudah kita untuk mengolah data sebelum disajikan. Jadi dengan bantuan fitur ini, data yang disajikan itu sudah melalui yang namanya proses cleaning data gitu. Karena yang namanya data itu kan sebelum dilakukan penyajian pasti harus dilakukan cleaning, editing terlebih dahulu. Sebetulnya untuk apa sih tahapan cleaning itu gitu ya? Kalau kita menggunakan yang namanya data kasar, bisa jadi ketika pada saat proses kita input ada beberapa poin yang itu tidak lengkap. Ketika poin itu tidak lengkap, bisa jadi nanti akan menggagalkan pada saat proses analisis data. Sehingga
untuk mengurangi atau meminimalisir kegagalan, maka harus dilakukan yang namanya cleaning data. Nah, ketika datanya sudah dibersihkan, misalnya ada beberapa variabel yang itu nggak terisi nih oleh responden, maka responden tersebut di-out atau dikeluarkan, datanya nggak dimasukkan. Karena kalau dimasukkan, datanya nggak lengkap nanti, nggak bisa dianalisis. Itu ya maksudnya cleaning. Nah, kemudian kenapa sih kita harus menggunakan Power BI gitu ya? Yang pertama terkait dengan keterjangkauan. Jadi Power BI ini tersedia dalam metode gratis dan berbayar. Metode gratis ini tersedia dengan fitur yang cukup untuk kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua dari segi kecanggihan dalam visual data. Banyak fitur yang tersedia di Power BI ini yang dapat di custom. Jadi bisa kita buat atau bisa kita edit seingin dari tim editor. Berbeda dengan kompetitor lainnya, dalam hal ini bisa jadi SPSS, Excel dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah user friendly. Tampilan dan penggunaan menu yang mudah digunakan, bahkan tidak terlalu teknis dalam menggunakan Power BI ini ya. Kita juga sudah terbiasa dengan produk Microsoft lainnya. Ada Microsoft Word, Microsoft Excel yang itu sebetulnya agak jauh lebih sulit kalau misalnya dibandingkan dengan Power BI. Kemudian yang terakhir adalah integrasi dengan produk Microsoft lainnya. Karena Power BI ini adalah bawaan dari Microsoft, maka Power BI ini bisa diintegrasikan dengan produk Microsoft lainnya seperti Microsoft Excel, Word, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa produk dari Power BI ya. Ada Power BI Desktop yang bisa digunakan untuk mengembangkan dengan mengedit laporan dan bisa diinstal di komputer. Kemudian ada juga Power BI Service. Platform ini berbasis cloud untuk berbagi dan bisa berkolaborasi dengan tim yang lain dan bisa mendistribusikan laporan. Nah, ini tadi ya terkait dengan bisa diseminasi informasi secara real time. Nah, ini bisa menggunakan yang salah satu produk dari Power BI yang kategori Power BI Service. Berbeda dengan Power BI Desktop. Desktop ini lebih kepada ke visualisasi datanya atau pelaporan. Kemudian produk yang lain adalah dari segi keunggulannya kolaborasi secara real time, pembaruan secara otomatis. Nah, namun yang difokuskan pada beberapa pertemuan ke depan adalah terkait dengan pemanfaatan dari Power BI Desktop. Nah, lalu untuk instalasinya bagaimana gitu ya? Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke Google atau beberapa fitur untuk search engine lainnya, bebas ya. Kemudian bisa diklik atau bisa ditulis Power BI Desktop download gitu ya. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini nih. Ya, akan keluar tampilan seperti ini di Microsoft Power BI Desktop. Nah, lalu setelah itu kita bisa memilih ya, bisa memilih bahasa yang ingin digunakan. Apakah dalam bentuk bahasa Inggris, ataukah dalam bentuk bahasa Indonesia, atau dalam bentuk bahasa yang lainnya, yang itu sudah tersedia pilihannya di situ. Lalu teman-teman bisa klik download ya. Ya, sambil menonton video ini, nah teman-teman bisa langsung membuka laptop masing-masing. Nah, yang jelas dibuka di laptop ya, atau dibuka di komputer ya, bukan di handphone ya. Karena ini sudah jelas namanya Power BI Desktop, sehingga pastinya kita membukanya harus di tampilan di layar laptop atau di komputer. Oke, kalau misalnya sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Akan muncul jendela baru. Dan kita akan diminta untuk memilih bahasa. Tadi ya sudah saya jelaskan. Nah, setelah pilih bahasa, misalnya sudah dipilih bahasa Inggris, maka kita bisa klik next. Nah, di situ akan muncul Microsoft Software License Term. Jadi beberapa aturan terkait dengan Microsoft Power BI Desktop. Nah, ketika sudah selesai dibaca, teman-teman bisa klik menyetujui. Jadi bagian I accept the term in the license agreement ini menunjukkan bahwasannya teman-teman setuju terkait dengan beberapa aturan atau beberapa prasyarat yang situ sudah dituliskan di dalam Power BI Desktop. Nah, lalu setelah dicentang,
Nah, ini sebetulnya defaultnya nggak tercentang ya, teman-teman. Jadi, teman-teman nanti harus melakukan centang untuk menunjukkan atau bisa melanjutkan ke sesi instalasi Power BI pada laptop masing-masing. Nah, kemudian nanti klik next lagi, sehingga di situ akan muncul destination foldernya ya, seperti apa. Nah, lalu jangan lupa centang di bagian create a desktop shortcut. Nah, sehingga shortcut dari Power BI Desktop ini nantinya akan muncul di laptop masing-masing. Sehingga nanti kita kalau misalnya mau membuka lagi itu tinggal open di bagian shortcutnya. Tidak perlu lagi cari-cari di bagian foldernya teman-teman yang bagian dalam. Lanjut ke installnya. Nah, kemudian setelah proses instalasi, dan ini cukup biasanya kalau proses instalasi ini cukup lama ya, sehingga nanti teman-teman tinggal ditunggu, kemudian setelah proses instalasi selesai akan muncul tampilan awal dari Power BI. Nanti tampilan awalnya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi ada home-nya, kemudian ada open-nya. Nah, di awal ini akan muncul fitur menambahkan dokumen baru atau add. Nah, akan muncul fitur add di sini ya. Nah, fitur add. Nah, ada Excel workbook dan lain sebagainya. Nah, kemudian menghubungkan data dan riwayat dokumen Power BI yang pernah dibuat. Nah, ini dari fitur open ini nanti teman-teman akan bisa membuka terkait dengan fitur Power BI yang sudah pernah dibuat. Nah, ini get data from other source. Ini ketika kita mau menggunakan bank data atau data resource dari Excel atau dari SQL atau dari Azure dan lain sebagainya, maka kita bisa menambahkannya yang di bagian poin ini. Begitu. Oke, ini adalah tampilan lembar kerja atau worksheet dari Power BI. Sebetulnya tidak berbeda jauh ya dengan lembar kerja pada produk Microsoft lainnya. Nah, ini ada di sini ada add data to your report. Nah, ini import data from Excel, import data from SQL Server, kemudian paste data, dan juga use sample data. Oke, mungkin itu terlebih dahulu teman-teman terkait dengan sedikit pengenalan atau pendahuluan tentang Power BI. Oke, semoga bermanfaat. Salam sehat, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.